Orangnya saya tipu akan saya hadirkan orangnya. Apakah orangnya itu saya tipu atau mau pembuktian masuk ke padepokan? Enggak. Saya nggak mau. Lagi. Pasca gagalnya pesulap merah membongkar secara langsung kesaktian Gus Samsudin di Padepokan Nurzat Sejati, sejumlah warganet meyakini jika Gus Udin memang tidak sesakti yang diperlihatkan dalam berbagai konten YouTube-nya. Kontennya disebut hanyalah settingan dan pembodohan publik. Sebelum ini, sosok Gus Samsudin sebagai pemimpin padepokan dan guru spiritual dicitrakan memiliki kesaktian berupa ilmu kanuragan pembasmi ilmu hitam. Guys, apakah sejumlah klaim berikut ini pantas disematkan pada Gus Samsudin atau hanya sekadar konten hiburan semata? Seorang santri gendeng. Sebelum tenar seperti sekarang, Gus Samsudin Jadab dulunya disebut sebagai santri gendeng karena sempat mendalami ilmu agama Islam di Pondok Condromowo di Girimulyo, Jogorogo, Kota Ngawi. Belakangan, Gus Samsudin juga dikenal lewat dandanan dan tampilannya yang nyentrik. Ia memiliki ciri khas berambut gondrong dengan jenggot tebal. Dalam setiap penampilannya, Gus Samsudin kerap menggunakan penutup kepala seperti kopiah hingga serban yang dibentuk seperti udeng. Merawat pasien sakit jiwa. Padepokan Nurzat yang didirikan Gus Udin Sapan akrabnya berlokasi di Desa Rejowinangun, Kedambangan, Blitar, Jawa Timur. Padepokan tersebut ramai dikunjungi orang setiap hari. Di padepokannya, Gus Samsudin banyak mengobati pasiennya yang berasal dari berbagai daerah. Dalam tayangan di YouTube-nya, Gus Samsudin kerap memperlihatkan aksinya saat mengobati pasien. Mulai dari mengobati penyakit, membersihkan rumah dari gangguan setan, menghancurkan markas hantu, hingga membongkar praktik perdukunan. Gus Samsudin diketahui memiliki keahlian merawat orang-orang yang memiliki gangguan jiwa yang diperolehnya saat mondok di Pondok Condromowo. Berdakwah lewat YouTube. Lewat kanal YouTube Padepokan Nurzat Sejati, Gus Samsudin sering membagikan pengalaman spiritualnya. Gus Samsudin sering mendatangi praktisi paranormal hingga dukun santet di berbagai wilayah. Tak hanya di sekitaran Blitar, dia juga sering mendatangi daerah luar Blitar. Kanal YouTube Padepokan Nurzat Sejati hingga info ini ditulis memiliki lebih dari 1,6 juta. Melalui kanal YouTube ini, Gus Samsudin membahas segala sesuatu tentang dunia supranatural. Berbeda dari channel YouTube konten supranatural lainnya yang sekedar menjadi vlog hiburan, namun bagi Gus Udin, channel YouTube-nya dijadikan media dakwah. Dia selalu melantunkan doa dan sholawat setiap menelusuri tempat goib. Mengandalkan sholawat Nurizati. Kedati Gus Udin bukan satu-satunya praktisi supranatural yang sering membuat konten membasmi praktisi ilmu hitam, namun Gus Udin dikenal karena memiliki sholawat andalan yang sering digunakan melawan dukun santet, yaitu sholawat Nurizati. Sholawat Nurizati merupakan amalan sholawat yang diijazahkan secara turun-temurun yang sumbernya berasal dari Abul Hasan Asyadzili, seorang waliullah dan juga praktisi sufisme pada zamannya. Sholawat Nurizati menurut Gus Samsudin memiliki manfaat yang sangat banyak jika istiqomah diamalkannya. Di antaranya membuka pintu rezeki, menenteramkan hati, meningkatkan keharmonisan keluarga, menangkal berbagai gangguan ilmu hitam, serta mengobati penyakit medis maupun non-medis. Miliki ilmu kanuragan. Dalam salah satu unggahan di channel YouTube-nya, Gus Udin menceritakan bagaimana ia mendapatkan kesaktiannya. Karena mengetahui Gus Udin sangat menyukai sholawat, ayahnya lantas menyarankan dirinya untuk berguru di luar sana. Karena itulah, ia kerap berpergian ke berbagai tempat hingga mendapatkan julukan sebagai santri ngalong. Dalam masa berguru itulah, ia meminta ijazah sholawat, ilmu kanuragan, dan lain sebagainya kepada guru-guru pondok pesantren di berbagai daerah. Tercatat ia pernah berguru ke Banten, Jawa Barat hingga ke Jawa Timur.
Dan di Jawa Timurlah ia menemukan sholawat siri al-laduni hingga ia merasakan ketenangan. Disebut-sebut memiliki kesaktian berupa ilmu kebatinan dan kanuragan. Rupanya Gus tidak main-main dalam memberantas berbagai ajaran yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kontennya ia kerap bertarung untuk melawan para dukun santet, dukun pengganda uang, dan dukun lainnya. Pernah meninggal dan hidup lagi. Setidaknya dalam 2 unggahan di channel YouTube-nya, Gus Udin pernah dikabarkan meninggal. Pada tahun 2021 beredar kabar Gus Samsudin Jadab meninggal karena kalah melawan dukun santet pemuja Dajjal. Lantaran kekalahan besarnya itu, Gus Samsudin pun menjalani topo pendem dan dikabarkan hidup kembali. Tahun 2022 ini kembali beredar video di YouTube yang menyebutkan Gus Samsudin Jadab meninggal lagi. Kali ini karena kalah melawan nenek siluman. Dalam video, sebuah video terlihat Gus Samsudin Jadab terbujur tak berdaya disekap nenek siluman karena ingin menyelamatkan seorang anak. Demi menyelamatkan anak itu, Gus Samsudin rela menjadi tumbal dan disekap nenek siluman. Sementara itu pada video yang diunggah kanal YouTube Padepokan Nurzat Sejati, nampak beberapa orang menjaga kuburan Gus Samsudin Jadab. Bahkan beberapa orang tersebut melawan nenek siluman yang ingin merebut jasad Gus Samsudin Jadab yang disebut sedang menjalani topo pendem. Gimana menurut kalian dengan kesaktian yang dimiliki Gus Samsudin yang satu ini, guys? Miliki 3 kodam pendamping. Sebagai sosok yang telah menimba ilmu kanuragan, konon Gus Udin memiliki sosok kodam yang diwarisinya dari leluhur. Tak tanggung-tanggung, Gus Udin disebut memiliki 3 kodam pendamping, yakni sosok orang tua, prajurit, dan seekor naga. Sosok orang tua disebut yang paling dominan dan selalu mengikuti Gus serta mengingatkan kepada hal yang baik. Menurutnya, sosok orang tua ini berhubungan erat dengan leluhur Gus Syamsuddin yang berakar ulama atau kiai. Ia merepresentasikan sisi religius spiritual Gus Udin. Sementara sosok prajurit adalah sosok yang kerap melindunginya. Diduga sosok prajurit berasal dari kerajaan Majapahit. Sosok ini bukan dari leluhur namun datang dan menjadi kodamnya, yang kemungkinan disebabkan berhasilnya salah satu tirakat yang dijalani Gus. Kodam ketiga adalah seekor naga. Ketika ada makhluk astral jahat akan menyerang, maka sosok naga ini yang akan melindungi Gus Syamsuddin. Salah satu kemampuan Gus Udin yang diduga settingan oleh pesulap merah adalah klaim ilmu kulhugeni Gus Samsudin. Kulhugeni adalah ajian untuk membakar makhluk halus yang mengganggu manusia. Dalam sebuah video, terlihat piring berisi tisu yang tiba-tiba terbakar setelah diludahi dan dijampi-jampi oleh Gus Udin, yang menandakan benda sihir berisi jin tersebut telah terbakar. Pesulap merah pun membongkar trik kulhugeni tersebut. Pesulap 27 tahun itu menyebut tisu yang berisi bubuk tertentu bisa terbakar karena terkena zat gliserin yang ada di piring yang telah dipersiapkan oleh kru sejak awal. Guys, apakah ilmu kulhugeni memang benar dimiliki oleh Gus Udin atau hanya sekedar konten hiburan semata?